Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Jenitra Marbella dengan NIM 0801 1382328889. Di sini saya akan em, membuat tugas, yaitu membuat project untuk mengecek bilangan prima menggunakan kode blok atau C++. Yang pertama yaitu sedekatnya. Pertama yaitu kita tentukan dulu variabelnya. Di sini variabelnya n, jumlah faktor integer. Kemudian begin untuk memulainya atau input. Kemudian read n yaitu input n. For i kurang dari sama dengan 1 to n itu menyatakan perulangan atau for. Kemudian kita begin lagi. Kemudian if n mod i sama dengan 0 yaitu sama dengan ketika n dibagi i, pertama dideklarasikan dulu i-nya ada itu 0, dibagi i sama dengan 0. Kemudian write jumlah faktor n. Kemudian if lagi yaitu jumlah faktor sama dengan 2. Begin write kita tulis bilangan prima. Kemudian n. Jika dia bukan bilangan prima, maka program akan ke else, begin lagi, maka akan ketulis bukan bilangan prima, kemudian n, lalu n yang terakhir. Flowchartnya yaitu yang pertama start, kemudian masukkan angka, kemudian kita deklarasikan atau inisialisasikan i sama dengan 1 to n, kemudian i, maka dia akan ke i++. Hmm, Kemudian jika n mod i sama dengan modul terus i sama dengan 0, jika true, maka dia jumlah bilangan prima yaitu 2. Misal kita input bilangan prima 7. 7 dibagi 2 itu kan bukan 7 dibagi 2 itu kan hasilnya bukan 0, maka bilang dia termasuk bilangan prima. Jika false dia bilangan prima, jika dia jumlah bilangan misal 4 dibagi 2 yaitu kan hasilnya tuh sisanya 2, berarti dia bukan bilangan prima. Kemudian n. Untuk flowchartnya yaitu include IOStream digunakan untuk memanggil fungsi scene, cout, dan endline. Kemudian using namespace itu digunakan untuk mendeklarasikan fungsi yang digunakan pada compiler. Kemudian integer main ini adalah struktur utama pada C++. Kemudian begin atau program dimulai, kita masukkan variabelnya yaitu n, jumlah faktor sama dengan 0, merupakan tipe data integer. Kemudian program dimulai. Kita cout kan terlebih dahulu nama dan NIM. Kemudian cout program menentukan bilangan prima. Menginput angka menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan angka. Hai, semangat deh uang lagi buat video. Kemudian menggunakan sin n untuk mengambil input dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel input. Kan kita menginputkan masukkan angka, yaitu untuk pengguna memasukkan angka, kemudian sin mengambil input dari pengguna. Inisialisasi variabel jumlah faktor yang mendeklarasikan dan menginisialisasikan variabel jumlah faktor diawali dengan 0 gitu ini. Kemudian menggunakan loop for atau perulangan untuk iterasi dari i sama dengan 1 hingga i sama dengan angka yang dimasukkan atau i++. Kemudian dalam loop itu kita menggunakan kondisi if untuk memeriksa apakah input dapat dibagi dengan i tanpa sisa. Jika ya, maka i adalah faktor dari input dan jumlah faktor ditambah 1.
Mengecek bilangan prima digunakan setelah selesai loop menggunakan kondisi if untuk memeriksa apakah jumlah faktor sama dengan 2. Jika ya, maka bilangan tersebut hanya memiliki dua faktor, satu dan dirinya sendiri, dan program mencetak bilangan prima, yaitu cout ini. Jika tidak, jika tidak, maka dia langsung ke else. Else itu eh, kemudian dia cout bukan bilangan prima, maka program akan selesai. Ini program C++ yang telah kita masukkan tadi, kemudian kita running. Ini adalah program yang telah kita tuliskan tadi, kemudian kita running. Kita disuruh menginputkan angka, misal kita inputkan 4. 4 itu kan jika dia dibagi 2, maka hasilnya 2 dan tidak ada sisa. Jika dia tidak ada sisa, maka dia merupakan bukan bilangan prima. Kita enter. Nah, maka di sini akan kita tulis bukan bilangan prima. Jika kita menginputkan lagi satu bilangan lagi, misalnya yaitu 7. 7 itu kan jika dibagi 2, dia maka bersisa 1. Nah, 1 itu merupakan sisa dari pembagian tadi, maka dia merupakan bilangan prima. Ini tadi yang perulangan, jika dia n modulo 1 dan sisanya 0, maka dia merupakan cetak bilangan prima. Tetapi jika dia n di modulus i-nya kemudian hasil ada sisa, berarti dia bukan bilangan prima.